warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Prima Sinaga. Saya di sini dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang jaringan LAN dan WAN. Proses kerja jaringan LAN. Virus LAN bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Sinyal radio menjalar dari pengirim ke penerima melalui free space, pantulan-pantulan, difraksi, line of sight, dan obfuscate tiap sinyal pada jalur-jalur yang berbeda, memiliki kekuatan delay dan fase yang berbeda-beda. Prinsipnya hanya dengan menggunakan access point atau router yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Anda hanya perlu menghubungkan beberapa pengguna komputer dengan access point atau router yang memiliki akses internet, dan semua komputer yang terhubung ke jaringan LAN dapat mengakses jaringan internet. Komponen-komponen jaringan LAN. Workstation, yaitu node atau host yang berupa sebuah sistem komputer. Server, yaitu suatu perangkat keras hardware yang memiliki fungsi untuk melayani jaringan, dan workstation yang terhubung pada jaringan tersebut. Link. Workstation dan server tidak bisa berfungsi jika peralatan tersebut secara fisik tidak terhubung. Network Interface Card atau NIC. Suatu workstation tidak dihubungkan dengan secara langsung dengan kabel jaringan maupun transceiver kabel, tetapi melalui sebuah rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani sebuah network protokol yang dikenal dengan Network Interface Card atau NIC. Network software. Tanpa adanya software jaringan, makanya jaringan tersebut tidak akan bekerja sebagaimana yang dimau. Kelebihan jaringan LAN. Berbagi resource. Dengan menggunakan jaringan LAN, Anda dapat dengan mudah berbagi resource dengan komputer lain. Data terpusat. Dengan menggunakan file server, data pada seluruh komputer yang terhubung pada jaringan LAN akan tersimpan pada satu tempat, yaitu server. Hal ini memudahkan user untuk saling mengakses file yang dimiliki oleh komputer lain. Selain itu, hal ini juga membantu untuk membackup data user apabila misalnya terjadi kesalahan sehingga menyebabkan terhapusnya data pada komputer. Kekurangan jaringan LAN. 1. Jika banyak PC yang terhubung, jaringan LAN akan dicari. 2. Software harus dirancang untuk multi-user. 3. LAN begitu lambat speed modemnya. 4. Karena semua komputer atau PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satu terinfeksi virus, komputer lain juga terinfeksi virus. 5. Sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih kemungkinan dapat diretas. 6. Mengenai lokasi LAN, hanya dapat terhubung atau komputer dalam satu gedung, misalnya dalam kampus, dalam satu ruang dengan menghubungkan mini komputer. Sebenarnya LAN mampu lebih dari satu gedung, namun hubungan jaringan LAN tidak cukup untuk memadai. Saya akan menjelaskan jaringan WAN dan komponen jaringan WAN. Proses kerja jaringan WAN. Ketika data yang dikirim oleh suatu komputer sampai ke kabel penerima, komponen switching kemudian memilih kabel penerima untuk menyalurkan paket-paket data yang telah diterima tadi. Apabila ditinjau dari sisi fungsionalnya, WAN tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan LAN. Komponen jaringan WAN. 1. Reparator. Reparator adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Yang kedua, hub. Hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Ketiga, brick. Brick bekerja pada lapisan data link sehingga mampu untuk mengenal alamat match. Brick memiliki tabel penerjemahan yang secara otomatis membuat daftar alamat match dari komputer yang berada pada jaringan. Switch. Cara kerja switch sebetulnya mirip dengan brick, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering disebut multi-port brick. Terus yang kelima, router. Router bekerja pada lapisan network atau lapisan
ketiga model OIS dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Yang keenam, routing switch. Routing switch memiliki semua kemampuan switch ditambah dengan kemampuan untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address melalui lapisan ketiga OIS. Cara kerja switch sebetulnya mirip dengan bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering disebut multiplex bridge. Router bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Routing switch memiliki semua kemampuan switch ditambah dengan kemampuan untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address melalui lapisan ketiga. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN, modem, modulator, dan demulator. Modern mengkonversi sinyal digital ke dalam bentuk yang sesuai dengan teknologi transmisi untuk dilewatkan melalui fasilitas komunikasi analog atau jaringan telepon. CSU atau DCU, Channel Service Unit Data Service Unit. CSU atau DCU mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan terus-menerus. Communication Service adalah service khusus out bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Switch kali 25 frame relax menghubungkan data lokal privat melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Kelebihan WAN kemungkinan pengguna untuk berbagai informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagai resources atau sumber daya. Kekurangan WAN, karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah. Jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin menggunakan jaringan. Skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker. Jadi, kesimpulan dari jaringan LAN, dalam membuat jaringan LAN dibutuhkan ketelitian dan ketekunan yang sungguh-sungguh. Jika salah sedikit saja, dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam jaringan tersebut. LAN memiliki banyak sekali manfaat, pertukaran file, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien. File data dapat disimpan pada server sehingga dapat diakses oleh semua klien. Komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan email dan chat. Kesimpulan dari jaringan WAN adalah jaringan yang sangat tepat bagi perusahaan yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi komunikasi serta integrasi data dalam jaringan yang sama. Sama seperti jaringan lainnya, WAN memiliki beberapa karakteristik yang tidak ada pada jaringan lain seperti LAN, MAN, dan PAN. Oke, sekian dari hasil presentasi online kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.